jelaskan tentang soal yang ada bisa kita lihat di layar kita sekarang. Soal latihan penyiaran setengah gelombang satu fasa. Di mana soal pertama yaitu sebuah rangkaian penyiaran setengah gelombang satu fasa dihubungkan ke sumber tegangan Vs sama dengan 220 sin 100 Vt volt dengan beban resistif penyiaran 10 ohm. A. Hitunglah nilai tegangan keluaran rata-rata atau VDC pada beban. B. Tentukan nilai arus rata-rata atau VDC yang mengalir pada rangkaian tersebut. Bisa kita lihat jawab A sama dengan VDC dengan Vm per V. Dimana VDC M-nya 220 per V. Sama dengan 220 per dimana kita tahu V itu sama 3,14. Maka hasil yang bisa didapatkan sama dengan VDC-nya yaitu 70 volt. Untuk soal yang kedua, kita ditanya tentukan nilai arus rata-rata. Sini itu rumusnya IDC sama dengan VDC per R. Jadi kita bisa mendapat 70 per 10 sama dengan 7 ampere. Oke, untuk soal nomor kedua itu berdasarkan rangkaian pada soal 1. Jika diketahui terdapat jatuh tegangan atau voltage drop pada dioda sebesar 0,7 volt, analisis bagaimana pengaruh jatuh tegangan tersebut terhadap efisiensi daya rangkaian dibandingkan dengan kondisi dioda ideal. Jika ada jatuh tegangan dioda 0,7 volt, maka tegangan puncak efektif menjadi Vm sama 220 dikurang 0,7, maka hasilnya dengan yaitu 219,3 volt. Tegangan rata-ratanya VDC sama dengan 219,3 dibagi V. Mana kita tahu V itu di 0,14 sama dengan hasilnya 69,8 volt. Untuk arus rata-ratanya DC sama dengan dari yang hasil tegangan ini dibagi 10 sama dengan 6,98 ampere. Soal yang ketiga, sebutkan dua kelebihan dan dua kekurangan dari penggunaan penyiaran setengah gelombang dalam aplikasi industri. Kelebihannya yaitu rangkaian sangat sederhana, yang kedua biaya murah dan mudah dibuat. Kekurangannya efisiensinya rendah, maksimumnya 40,6%, yang kedua ripple besar atau tegangannya tidak stabil. Oke, kita lanjut ke soal latihan penyiaran satu gelombang penuh satu fasa. Soal pertama, sebuah sistem memerlukan tegangan searah yang lebih stabil dibandingkan penyiaran setengah gelombang. Jika menggunakan penyiaran gelombang penuh tipe jembatan atau bridge rectifier dengan input 220 volt, VRMS pengulangan nilai tegangan puncak luaran atau VM dengan rata-rata VDC. Bisa kita jawab ini VM sama dengan akar 2 VRMS, di mana akar 2 kali 220. Nah, hasilnya 1,4 1,414 dikali 220, maka hasilnya kita bisa kita dapat 311 volt untuk puncak luaran VM. Untuk tegangan rata-ratanya VDC sama 2 VM per V, di mana VDC-nya bisa kita 2 dikali 311 per V. 622 dibagi 3,14 3,1416, maka hasil yang bisa didapatkan ialah 198 volt. Soal kedua, pada rangkaian penyiaran gelombang penuh ditambahkan sebuah kapasitor filter atau C, sebuah filter kapasitor secara paralel dengan beban R. Jelaskan secara teknis bagaimana filter tersebut dapat memperkecil tegangan riak atau rival voltage. B. Apa yang terjadi pada nilai VDC jika nilai kapasitansi kapasitor diperbesar? Jelaskan alasannya. Ini bisa kita jawab untuk yang A. Secara teknis, secara tegangan naik menuju puncak, kapasitor mengisi atau charging yang menggunakan VM. Saat tegangan turun, dioda tidak dikonduksi. Kapasitor kemudian menggosongkan muatan atau discharging melalui beban R. Karena kapasitor menyuplai energi saat input turun, tegangan tidak langsung jatuh ke nol. Akibatnya, tegangan menjadi lebih rata, ripple voltage mengecil, output mendekati DC murni. Yang kedua, kita bisa menjawab dari rumus, yaitu VR kali terhingga kali 1 per C. Jika C diperbesar, ripple mengecil. Tegangan minimum naik, nilai rata-rata VDC meningkat, output makin mendekati VM. Untuk soal yang ketiga, sebuah perangkat elektronik sensitif membutuhkan suplai daya dengan riak atau ripple minimal antara penyiaran setengah gelombang dan gelombang penuh.
manakah yang lebih efisien untuk digunakan? Berikan analisis Anda berdasarkan faktor rugi-rugi daya atau lossas. Jawab, bisa kita jawab. Penyerap gelombang penuh lebih efisien dan lebih stabil. Kalau dilihat dari analisis melalui losses adalah pada penyerap setengah gelombang, setengah energi input terbuang. Ripple besar membutuhkan filter besar. Efisiensinya rendah. Pada gelombang penuh, energi dimanfaatkan setiap setengah siklus. Ripple-nya lebih kecil, daya outputnya lebih besar, efisiensinya 2 kali lipat. Oke, sekian untuk yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.